Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Sabtu 20 Juni 2020, peringatan wajib Hati Tersuci Santa Perawan Maria. Kemarin setelah kita merayakan hati Yesus yang Maha Kudus, hari ini kita merayakan hati bundanya yang tersuci. Tentu peringatan ini tidak dimaksudkan untuk menyaingi atau seolah hendak mentuhankan Bunda Maria. Peringatan ini justru dimaksudkan untuk menjadikan Bunda Maria sebagai model, teladan, pribadi yang setia, yang taat menunaikan kehendak Allah. Peringatan hati tersuci Santa Perawan Maria merupakan peringatan bagi seorang hamba Allah yang sejati, yang selalu menjawab ya pada kehendak Allah. Peringatan ini pada tahun 1855 diresmikan dan menjadi bagian dalam praktek iman gereja. Mari kita siapkan hati kita untuk bersama-sama mendengarkan kabar sukacita Tuhan dari Injil Lukas 2 ayat 41 sampai dengan 51. Haleluya, haleluya. Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan dengan setia merenungkannya. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu ibunya berkata kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom. Suatu ketika saya mendapati seorang anak kecil yang lagi nangis di mall. Ternyata anak ini hilang dari pengawasan orang tuanya. Lalu saya mengantar anak ini ke bagian informasi dan segera diumumkan nama dan ciri-ciri anak ini beserta keberadaannya. Tidak lama, seorang ibu datang dengan tergesa-gesa dan mulai memarahi anak ini. "Syukurin, mama udah bilang jangan kemana-mana, gak mau denger sih," ujar sang ibu. Saya hanya melongo.
melihat adegan itu dan berdercak dalam hati. Kok tega ya nih ibu marahin anaknya yang baru ditemukan. Sahabat setia Gowori yang dikasih Tuhan, firman Tuhan hari ini berkisah juga tentang anak yang hilang, yakni Yesus sendiri yang kala itu berusia 12 tahun. Jika ditakar dalam kacamata pendidikan di Indonesia, usia Yesus kala itu adalah anak kelas 6 SD. Silakan dibayangkan seorang anak SD kelas 6 berusia 12 tahun yang hilang 3 hari lamanya. Pasti orang tuanya sangat panik, cemas, dan khawatir. Inilah yang dirasakan oleh Bunda Maria dan Santo Yusuf ketika menyadari bahwa Yesus tidak ikut pulang bersama mereka. Silakan juga dibayangkan rasa lelah berjalan selama 3 hari mencari dan tercampur dengan rasa khawatir. Ketika mereka mendapati Yesus di bait Allah, Santo Yusuf dan Bunda Maria tidak dikisahkan mukul, jewer, ataupun marah kepada Yesus. Yang dikisahkan adalah Bunda Maria yang bertanya kepada Yesus, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Buset, ini sungguh-sungguh smart parents yang patut dijadikan model dalam mendidik anak. Mungkin orang tua zaman sekarang ini jika mengalami hal yang sama seperti Bunda Maria, akan seperti yang saya kisahkan tadi, marahin anaknya ataupun mungkin memukulnya. Kisah Yesus di bait Allah ini berakhir dengan penjelasan demikian. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, mendidik anak merupakan sebuah seni yang membutuhkan kesabaran hati dan komitmen. Terkadang orang tua suka memaksakan kehendaknya dalam mendidik anak dan menjadikan pola asuh terdahulu sebagai prototipe baku dalam mendidik anak zaman sekarang. Jika ada pepatah yang mengatakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, mari kita telaah pribadi Yesus yang baik hati, setia, berbelas kasih, mau mengampuni dan taat pada kehendak Bapaknya. Sudah pasti tidak jauh berbeda dengan keteladanan Santo Yusuf dan Bunda Maria sebagai orang tuanya. Mari kita meneladan keluarga kudus dari Nazaret yang berfokus pada menunaikan kehendak Allah. Santo Yusuf yang bangun dari tidurnya segera bergegas mengambil Maria sebagai istrinya. Bunda Maria menjawab ya pada kabar gembira dan menjadikan rahimnya sebagai tabernakel kudus. Dan Yesus sendiri yang menunaikan tugasnya, melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapaknya dengan tuntas sampai wafat di kayu salib. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, selamat menjadi smart parents dengan meneladan pola asuh keluarga kudus dari Nazaret. Tuhan memberkati kita sekalian di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.